Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsana Rohmah, NIM 2519055. Teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah filsafat abad tengah. Nah, sejarah filsafat abad tengah ini diawali pada pada abad ke-6. Itu filsafat berhenti dalam waktu yang lama. Itu semua karena memang pada abad ke-6 dan ke-7 itu memang merupakan abad-abad yang kacau. Dan pada saat itu pula ada perpindahan bangsa-bangsa yang menyebabkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga meruntuhkan kekaisaran tersebut. Nah, bersamaan dengan runtuhnya kekaisaran itu, muncul agama Kristen yang dijadikan sebagai agama negara dalam kekaisaran Romawi, tepatnya timur, oleh Kaisar Theodosius I pada tahun 391 Masehi. Dan dengan itu pula agama Kristen dalam kekaisaran Romawi memperoleh dukungan negara, sehingga gereja menjadi kekuatan politik. Dan dalam perkembangannya itu, jalan hidup manusia sebagai individu maupun sebagai warga negara itu ditentukan oleh gereja yang memperoleh peluang besar. Bahkan dominasi gereja ini menjadi sedemikian besar sehingga akhirnya menyurutkan kewibawaan politik dan kekaisaran itu sendiri. Dan kemudian pada filsafat barat abad pertengahan itu sekitar pada tahun 476 sampai 1492 Masehi, itu juga bisa dikatakan sebagai abad yang gelap, di mana manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Itu karena berdasarkan pendekatan sejarah gereja saat itu tuh, tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan gereja. Siapapun orang yang mengemukakannya akan mendapat hukuman berat. Bahkan pihak gereja melarang diadakannya penyelidikan rasio terhadap agama. Karena itu kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan pada ketentuan gereja akan mendapat larangan yang ketat. Yang berhak mengadakan penyelidikan terhadap agama itu adalah gereja sendiri. Namun ada juga yang melanggar peraturan tersebut dan mereka dianggap orang murtad. Kemudian diadakan pengejaran atau inkuisisi. Pengejaran terhadap orang-orang murtad tadi itu mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir abad 12 dan yang paling berhasil itu di Spanyol. Saya Salsabila Mori Widya Pratama yang 064. Saya akan menjelaskan karakteristik dan ciri khusus filsafat abad tengah. Untuk mengetahui cara pemikiran filsafat abad tengah, abad pertengahan, perlu dipahami karakteristik dan ciri khas pemikiran filsafatnya. Beberapa karakteristik yang perlu dimengerti adalah cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. B. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. C. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itulah perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang tujuannya membimbing umat ke arah hidup yang soleh. Tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini tanpa dibarengi dengan memikirkan martabat dan kebebasan.
manusia yang punya perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun demikian, walaupun pada abad pertengahan pengaruh filsafat agama Kristen atau filsafat Barat sangat kuat, dalam setelahnya juga filsafat Islam atau filsafat Timur juga muncul pada abad ini. Seiring dengan muncul agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW, lain hal dengan filsafat abad modern. Pada zaman ini, filsafat dipengaruhi dengan adanya Renaissance dan Aufklärung. Para filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis filsafat. Maka corak filsafat zaman ini lazim disebut antroposentris. Filsafat Barat modern memiliki corak yang berbeda dengan filsafat abad pertengahan. Letak perbedaan itu terutama pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Jika pada zaman pertengahan otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh gereja dengan dogma-dogmanya, maka pada zaman modern otoritas kekuasaan itu terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri, yaitu akal. Kekuasaan yang mengikat itu adalah agama dengan gerejanya, serta raja dengan kekuasaan politiknya yang bersifat absolut, sedangkan filsafat kontemporer atau postmodernis, ciri pokok pemikiran logosentris, artinya teks menjadi tema sentral diskursus filsafat. Nama saya Umi Lutfia, NIM 74. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa filsafat abad tengah. Masa filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa parastik dan masa skolastik. Yang pertama yaitu masa parastik. Istilah parastik berasal dari bahasa Latin, yaitu pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada juga yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak filsafat Yunani, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Dan bagi mereka yang menerima, beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran yaitu dari firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil metodenya saja atau cara berpikirnya saja. Selanjutnya yang kedua yaitu masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Faktor skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Masa skolastik ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Yang pertama yaitu skolastik awal, 800 sampai 1200 Masehi. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad yang kacau. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung, dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan.
Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikiran berbeda sekali dengan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu skolastik puncak 1200 sampai 1300 Masehi. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa ini ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo. Berikut ini merupakan faktor mengapa masa skolastik mencapai pada puncaknya, yaitu adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina sejak abad ke-12 sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Perancis. Universitas itu merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Alma Mater inilah sebagai awal atau embrio berdirinya universitas di Paris, di Oxford, di Montpellier, di Cambridge, dan lain-lain. Dan yang ketiga, berdirinya ordo-ordo yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir atau yang ketiga, skolastik akhir pada tahun 1300 sampai 1450 Masehi. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemadegan. Selain itu ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme. Perkembangan skolastik yang paling memuncak dicapai pada pertengahan kedua abad ke-13 dan perempatan pertama abad ke-14. Pada abad ke-14 itu, makin lama timbullah rasa jemu terhadap segala macam filsafat yang konstruktif. Sebab orang-orang yang setia kepada pemikiran yang membangun menampakkan gejala pembekuan. Timbullah dua kelompok pemikiran, yaitu dari aliran Thomisme dan Skotisme. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat abad tengah. Pada masa patristik muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela tersebut adalah Justinus Martis, Irenaeus, Clemens, Origenes, Gregorius Nyssa, Tertullianus, Dios Areopagus, dan masih banyak lagi. Justinus Martir merupakan nama aslinya, sedangkan martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Menurutnya, agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya telah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Yang kedua adalah Clemens. Dia juga pembela Kristen, tapi tidak membenci filsafat Yunani. Adapun pokok-pokok pikirannya, yang pertama adalah memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dibagi untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Yang ketiga adalah Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia gigih membela Kristen dengan fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Akan tetapi lama-kelamaan dia akhirnya menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional diperlukan sekali. Sehingga akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya, dan ia menerima filsafat sebagai cara untuk metode berpikir untuk memikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Kemudian Agustinus. Sejak muda ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Ajarannya pun berhasil menguasai 10 abad dan memengaruhi pemikiran Eropa, karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajaran-ajarannya ini mampu meresap sampai masa skolastik.
di masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal antara tahun 8000 sampai 1200. Di antara tokoh-tokohnya adalah Aquinas, Johannes Scotus, Eurigena, Peter Lombard, John Salisbury, Peter Abbey. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.